Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo sahabat religi, selamat datang kembali di podcast Sipa Karewa, wadah inspirasi dan tentunya sumber informasi yang hangat seputar lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Bersama saya Yuniati Yusuf yang akan memandu obrolan seru kita pada hari ini. Sahabat religi, ada kabar besar dan membanggakan dari bumi Malabi kita. Sulawesi Barat tengah bersiap untuk unjuk gigi dan membawa nama harum daerah di ajang nasional yang sangat bergengsi, yaitu Pesta Paduan Suara Gerejawi atau biasa disingkat dengan Pesparawi, tingkat nasional yang akan digelar di Manokwari tidak lama lagi, dan tentu saja persiapan di balik layar itu sangat luar biasa. Hari ini di studio Sipa Karewa sudah hadir bersama kita sosok yang mengawal langsung persiapan ini. Mari kita sapa bersama Bapak Ayub SPDK MPDK. Selamat datang kembali di podcast Sipa Karewa, Pak. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Alhamdulillah. Baik, Pak Ayub, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu kepada para pemirsa Sipa Karewa sebenarnya Pesparawi itu apa, seperti apa, dan kemudian kenapa kita harus mengikutkan kontingen Sulawesi Barat di ajang Pesparawi ini? Ya, terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Iya, saya mau jelaskan bahwa Pesparawi ini adalah agenda nasional ya di Ditjen Bimas Kristen. Ya, di dalamnya ada yang menangani lembaga namanya LPPN. LPPN. Ya, dan itu dikembangkan sayapnya ke semua provinsi yang namanya LPPD. Jadi ada LPPD provinsi dan ada LPPD kabupaten. Nah, lembaga inilah yang mengawal di daerah untuk hadirnya Pesparawi. Baik itu Pesparawi kabupaten, Pesparawi provinsi maupun Pesparawi nasional. Nah, saat ini kita sedang dalam persiapan perhelatan Pesparawi nasional yang diselenggarakan di Manokwari, Papua Barat. Agenda 3 tahunan ini selalu diikuti oleh Sulawesi Barat, dan ini ke-7 kalinya sejak berdirinya Sulawesi Barat, dan Sulawesi Barat tidak pernah absen dalam kegiatan akbar ini di Bimas Kristen, sehingga bagi kita masyarakat Kristen di Sulawesi Barat pada khususnya ini merupakan sebuah kebanggaan ketika anak-anak kita, masyarakat kita bisa mengikuti perhelatan ini dengan baik. Nah, kalau tahun ini kendati pun di masa efisiensi, tapi semangat dari generasi kita, anak-anak kita untuk mengikuti Pesparawi ini. Karenanya tahun ini mereka mengikuti ada 10 kategori. 10 kategori. Ya, dengan personil 191 orang. Dan itu kita sudah persiapkan dengan baik bersama dengan lembaga LPPD, bersama dengan ketuanya dan sekumnya Pak Dr. Yakub Solon dan Pak Pendeta Mas Kailem. Ini kita bermitra terus bagaimana kita mengawal ke 10 kategori ini yang tersebar di beberapa kabupaten. Ada di Pasangkayu, ada di Mamuju Tengah, di Mamuju, dan di Mamasa. Memang Pesparawi ini diadakan selama 3 tahun sekali, event 3 tahun sekali. Jadi ada sebelum tingkat nasional, ada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten dulu atau seperti apa? Untuk kita Sulawesi Barat, sebenarnya kita punya kerinduan seperti itu. Tapi untuk selama ini memang belum pernah kita lakukan secara melakukan Pesparawi karena persoalan dana juga yang disiapkan oleh pemerintah, sehingga kita hanya konsen
untuk bagaimana dapat mengikuti Pesparawi ini untuk tingkat nasional. Tetapi di masa-masa yang akan datang bisa saja terjadi seperti itu, tergantung bagaimana kiat-kiat dari lembaga LPPD ini untuk bisa menjemput bola dalam rangka untuk mempersiapkan lebih matang lagi untuk Pesparawi berikutnya. Ya. Baik, Pak Ayub membawa kontingen ke tingkat nasional di Manokwari, tentu ini butuh persiapan yang matang. Bisa diceritakan Pak sejauh mana progres persiapan tim kita saat ini dan apa saja tantangan terbesarnya selama proses persiapan ini? Iya, seperti Pesparawi sebelumnya, memang kita melakukan seleksi ya bersama dengan tim yang memang sudah dipersiapkan, yang memang profesional di situ. Cuma ya namanya ini juga dalam yang saya sampaikan tadi, masa efisiensi, apalagi 2 tahun terakhir, ini yang membuat mereka kadang berpikir apa jadi atau enggak Pesparawi. Apalagi tahun kemarin diundur ke tahun 2026 ini. Sehingga itu sebenarnya yang membuat mereka kurang percaya bahwa ini Pesparawi akan diadakan di tahun ini. Tapi dengan informasi-informasi 3 bulan terakhir ini dari pusat, melalui Ditjen Bimas Kristen pada khususnya mendorong bahwa ini akan final tahun ini akan dilaksanakan. Dan itu lagi diperjelas dengan komunikasinya Ibu Dirjen ke Menteri Keuangan terkait dengan dana yang akan digunakan, dan itu direspon positif oleh Menteri Keuangan, sehingga itu yang memberi semangat baru kepada mereka bahwa betul kita akan melaksanakan. Sehingga mulai saat itu ya, mungkin 2-3 bulan yang lalu semangat ini muncul untuk berlatih dengan baik. Kendati pun demikian memang ada tantangan terbesar karena anggaran ini bukan satu-satunya dari Kementerian Agama. Kita berharap sebenarnya kolaborasi ya, pendanaan ini baik kabupaten maupun juga dari provinsi. Jadi butuh dukungan dari berbagai pihak, Iya. Pak ya. Nah, itu yang terjadi sekarang. Kita masih ini, tantangan kita sekarang ialah sedikit lambat ya dari Pemprov. Ini kan proses yang berjalan di sana. Mungkin di pihak ketiga kan atau seperti apa, sehingga ini yang membuat agak lambat proses pencairannya. Dan sampai sekarang ya mudah-mudahan ini 2-3 hari ke depan ini sudah ada kepastian, dan ya peserta Pesparawi bisa bersemangat untuk mengikuti kegiatan di Manokwari. Membayangkan saja itu sudah terasa perjuangannya Pak ya. Kalau boleh tahu untuk Pesparawi kali ini Sulawesi Barat akan mengikuti kategori lomba apa saja Pak? Dan mungkin boleh sedikit dibocorkan senjata rahasia atau keunggulan dari kontingen kita. Iya, kita di Sulawesi Barat dalam pantauan kami ada 10 kategori, dan itu memang rata-rata nih berkelas juga ya. Karena kita tahu bahwa Pesparawi di Jogja 4 tahun yang lalu itu dari 11 kalau saya tidak salah diikuti itu masuk 6 kategori yang emas. Ya. Dan itu target kita. Saya sampaikan dalam pengarahan kemarin bahwa target kita akan mendapatkan juga 6 emas minimal. Sehingga kita ini jangan turun, tetapi minimal mempertahankan itu. Ya. Kalau bisa ditambah Pak ya? Kalau bisa ditambah. Jadi utamanya persiapan-persiapan saya melihat langsung dari PSW ya, paduan suara wanita, paduan suara remaja, pemuda, itu yang ditampilkan di Gubernur kemarin. Nah, itu cukup menurut saya dalam ukuran-ukuran selama ini bolehlah untuk masuk dalam 10 besar. Tapi lagi-lagi ini tentu juga ada kriteria-kriteria tersendiri di tingkat nasional yang akan menjadi pedoman untuk sampai ke tingkat itu. Iya. Berarti kemarin sudah ditampilkan di Pak Gup ya? Iya sudah. Jadi ada keterwakilan satu lagu setiap kategori. Ada 3 yang mewakili dari Kabupaten Mamuju kemarin. Iya. Betul. Ya. Baik Pak, ini sebuah tim yang solid pasti didukung oleh ekosistem yang luar biasa.
bagaimana bentuk dukungan dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sendiri, serta bagaimana kerjasama dengan Lembaga Pengembangan Pesparawi atau LPPD tadi Pak ya, dan pemerintah daerah dalam mensukseskan keberangkatan menuju Pesparawi ini. Iya, dukungan dari semua stakeholder ya, utamanya di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat ini sangat luar biasa. Dan menurut saya baru Pesparawi tahun ini dukungan penuh dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menjadi luar biasa. Ini karena komunikasi kita di sini dengan Kementerian Agama Pusat ya melalui Ditjen Bimas Kristen, dan itu tentu motivasi dari Pak Kanwil ya kepada kami sebagai pembimas untuk terus membangun kolaborasi dan membangun komunikasi ke Jakarta. Dan hubungannya dengan Pemprov ini juga kita bersama dengan lembaga ini LPPD ya untuk terus berkolaborasi untuk bersama-sama membangun komunikasi ke Pemprov, ke Kesra, dan ya tadi jam 11 masih ada komunikasi. Itu menandakan bahwa kendati pun sudah ada pelepasan kemarin, tapi komunikasi ke Pemprov masih tetap berjalan. Dan juga dalam pelepasan kemarin ya, peserta Pesparawi ini dari Sulawesi Barat, dari sekretaris daerah ya cukup memberi apresiasi. Bahkan dia menyampaikan bahwa kalau perlu ya di tahun-tahun yang akan datang, Sulawesi Barat juga ini bisa menjadi tempat untuk perhelatan Pesparawi ini. Jadi itu informasi yang memberikan ruang bahwa Sulawesi Barat siap juga menerima perhelatan nasional ini. Siap juga nanti menjadi tuan rumah suatu saat nanti. Karena perlu diketahui juga bahwa Pesparawi ini perwakilan yang diutus itu bukan perwakilan dari kantor wilayah Kementerian Agama, tapi perwakilan dari Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga sinergitas dari semua stakeholder yang ada di sini itu sangat diperlukan Pak ya. Apakah ada pesan khusus dari Pak Gubernur atau mungkin Pak Kakak? Iya, dari Pak Gubernur yang diwakilkan kepada Sekretaris Daerah, yang pertama itu tentu membawa nama baik Sulawesi Barat. Ada target Pak, target untuk? Ya, target itu tadi bahwa itu mengalir saja seperti pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, kita pastilah bisa di situ. Nah, yang kedua, bagaimana kita juga peserta Pesparawi ini memperkenalkan kearifan lokal kita ya, budaya lokal kita untuk bisa dikenal secara nasional lebih luas, sehingga kehadiran peserta Pesparawi ini diharapkan betul-betul hadir di sana untuk menggambarkan bahwa inilah Sulawesi Barat. Inilah Sulawesi Barat. Juga saya sampaikan kemarin perwakilan dari ini Kanwil, mewakili Pak Kanwil, bahwa juga akan kita bawa ada tanaman ini, tanaman pohon ya asli dari Sulawesi Barat yang akan kita tanam di sana di pohon sebagai pohon Nusantara. Di sana juga akan dilakukan penanaman pohon secara bersama-sama seluruh provinsi. Dari Sulawesi Barat bawa apa Pak? Itu ada beberapa sukun ya, pohon sukun, dan kemudian ada pohon ini bibit kayu hitam. Eboni Pak. Eboni ya, eboni, dan masih sementara kita ini mencari mana pohon-pohon yang lebih pas untuk kita bawa ke sana. Mudah-mudahan bibitnya jangan rusak di jalan Pak ya. Semoga saja. Dijaga dengan baik. Baik Pak, sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini, mungkin ada pesan-pesan khusus untuk teman-teman yang ada di Sulawesi Barat yang mungkin belum pernah berkesempatan untuk mengikuti Pesparawi tapi ingin mengikuti ini, untuk teman-teman dari Kristen Pak ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus juga untuk teman-teman calon peserta Pesparawi ini. Dan juga tentunya untuk semuanya Pak, mungkin ada pesan-pesan khusus gitu untuk pimpinan Sulawesi Barat, atau silahkan disampaikan. Iya, pertama untuk pesan kami dalam melihat perjalanan Pesparawi ini untuk generasi yang akan datang, untuk bagaimana melihat sisi positif ya dari kegiatan ini, bahwa ternyata Pesparawi ini bukan sekedar kompetisi untuk berlomba menyanyi, tapi ini juga dalam rangka untuk mengembangkan kepribadian kita
untuk bagaimana membuka cakrawala berpikir kita dalam bernyanyi, dalam beradaptasi dengan semua teman-teman di seluruh Indonesia yang beraneka ragam, tetapi juga bagaimana seni budaya ini yang kita miliki dapat dinikmati oleh orang luar. Ya, apalagi ada lagu-lagu ini etnik yang dikemas yang namanya MGN, ya, lagu Nusantara. Ini menjadi kebanggaan kita, misalnya dari Mamasa yang selalu mewakili, yang luar biasa kita menampilkan itu bisa dinikmati oleh orang-orang di luar. Dan ini jangan kita bosan-bosannya untuk terus ya memperkenalkan itu kepada tingkat nasional bahkan tingkat dunia, ya. Karena kemarin juga dibicarakan di Jakarta bahwa Pesparawi ini jangan hanya untuk tingkat nasional, tapi kalau perlu kearifan lokal kita dari semua daerah itu dikenal oleh dunia. Betul Pak. Betul. Sehingga ini menjadi kebanggaan generasi kita kini dan di masa yang akan datang. Jadi mari ya generasi yang akan datang ini melihat secara baik bahwa luar biasa kekayaan budaya kita Indonesia ini dalam bentuk seni untuk terus kita kembangkan untuk Indonesia yang kita cintai ini. Karena Pesparawi ternyata bukan hanya sekedar lomba bernyanyi saja, tapi juga ada misi lain yang dibawa ke sana, juga bisa menjadi misi perdamaian juga Pak ya. Ya itu kemarinnya disampaikan juga ini Pak Sekda, istilah melodi perdamaian. Melodi perdamaian. Ya, artinya ya kita bisa menikmati keindahan seni yang kita tampilkan secara baik dalam bernyanyi. Tapi melodi keindahan ini dalam karakter kita yang berbeda-beda ini yang hadir di sana menyatakan perdamaian, itu yang paling kita rasakan dalam hidup kita secara baik. Seperti itu. Tentunya kita berharap bahwa kita semua masyarakat Sulawesi Barat kita bersama-sama mendoakan semoga Pak Ayub beserta kontingen dari Sulawesi Barat semuanya sehat sampai nanti berangkat ke Manokwari dan sampai pulang kembali ke Sulbar dan tentunya bawa emas sebanyak-banyaknya. Baik sahabat religi, itu tadi perbincangan hangat kita bersama Pak Ayub mengenai kesiapan Sulawesi Barat menuju Pesparawi Nasional di Manokwari. Mari kita dukung dan doakan bersama agar kontingen kita bisa memberikan penampilan yang terbaik dan tentunya mengharumkan nama Sulawesi Barat. Saya Yuniati Yusuf bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih sekali lagi Pak Pemimas untuk kesempatannya hari ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa Sipakarewa. Nantikan terus episode Sipakarewa lainnya karena akan ada banyak obrolan menarik di sini. Dan sekali lagi saya mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk segala perhatian dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Jangan lupa untuk tetap menonton di channelnya kita untuk Sipakarewa, berikan like-nya dan jangan lupa untuk berkomentar positif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.